warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saputri dengan NIM 2023 143663 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas 2R. Di sini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan tugas mata kuliah Pendidikan Agama yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI, dengan tema Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Membangun persatuan dalam keberagaman adalah proses yang melibatkan pengakuan, penghargaan, dan penerimaan atas perbedaan antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat atau bangsa. Ini melibatkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana semua orang merasa dihargai, dihormati, dan diterima tanpa memandang latar belakang, keyakinan, atau identitas mereka. Hal ini mencakup promosi kesetaraan hak, perlakuan yang adil, serta membangun pemahaman dan rasa saling menghargai antara berbagai budaya, agama, suku, dan orientasi seksual. Membangun keberagaman dalam persatuan memerlukan komitmen yang kuat untuk mengatasi prasangka, diskriminasi, dan ketidakadilan yang mungkin timbul akibat perbedaan-perbedaan tersebut. Ini tidak hanya merupakan aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis, tetapi juga dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, alasan Islam harus membangun persatuan dalam keberagaman. Beberapa alasan utamanya adalah: yang pertama, ajaran tentang kemanusiaan. Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah keturunan Nabi Adam dan Hawa, sehingga semua orang memiliki nilai yang sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, Islam mendorong kesatuan antara umat manusia tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau etnis. Yang kedua, kepentingan perdamaian. Islam menghargai perdamaian sebagai tujuan yang mulia. Membangun persatuan dalam keberagaman mempromosikan dialog, pengertian, dan kerjasama antara individu atau kelompok yang berbeda, yang pada gilirannya dapat mengurangi konflik dan kekerasan. Yang ketiga, toleransi dan penghormatan. Islam menekankan pentingnya toleransi terhadap keyakinan dan pandangan yang berbeda. Membangun persatuan dalam keberagaman berarti menghormati hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan keyakinannya sendiri tanpa diskriminasi atau tekanan. Yang keempat, keadilan sosial. Islam mendorong kesetaraan dan keadilan sosial di antara semua anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang mereka. Membangun persatuan dalam keberagaman berarti memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama dan diakui secara adil dalam masyarakat. Yang kelima, contoh dari sejarah. Sejarah Islam menunjukkan contoh keberagaman dan persatuan yang berhasil, seperti pada masa kekhalifahan Islam pertama di bawah kepemimpinan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Masyarakat Islam pada saat itu terdiri dari berbagai suku, etnis, dan agama. Namun, mereka hidup berdampingan dalam kedamaian dan harmoni. Selanjutnya, cara Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Islam membangun persatuan dalam keberagaman melalui berbagai cara. Yang pertama, toleransi. Islam mengajarkan toleransi terhadap perbedaan agama, etnis, dan budaya. Umat muslim diajarkan untuk menghormati keyakinan orang lain dan tidak memaksakan kepercayaan mereka kepada orang lain. Yang kedua, solidaritas. Konsep ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam menggalang solidaritas antara umat beragama. Umat muslim diajarkan untuk saling mendukung dan membantu sesama tanpa memandang latar belakang atau etnis. Yang ketiga, keadilan. Islam menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua orang tanpa pandang bulu. Ini tercermin dalam hukum-hukum Islam yang menjamin hak-hak individu, termasuk hak-hak minoritas. Yang keempat, kerjasama. Islam mendorong kerjasama antara umat beragama dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Rasulullah SAW sendiri menjalin perjanjian dengan berbagai suku dan agama di Madinah untuk membangun hubungan yang harmonis. Yang kelima, pendidikan.
Islam mendorong pendidikan dan pengetahuan sebagai sarana untuk memahami dan menghargai perbedaan. Dengan pemahaman yang lebih baik, umat Islam dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan umat lain. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai ini, Islam menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis di mana persatuan dapat dibangun di tengah keberagaman. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman dalam persatuan. Beberapa faktornya, yang pertama, interpretasi dan pemahaman agama. Cara individu atau kelompok menginterpretasikan ajaran Islam dapat mempengaruhi bagaimana mereka memperlakukan keberagaman. Pemahaman yang inklusif akan mendorong toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, sementara interpretasi yang sempit atau eksklusif dapat menghasilkan sikap yang bertentangan. Selanjutnya, konteks sejarah dan budaya. Konteks sejarah dan budaya tempat Islam berkembang juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi sikap terhadap keberagaman. Negara-negara dengan sejarah pluralisme dan toleransi cenderung memiliki pendekatan yang lebih inklusif terhadap keberagaman. Sementara negara-negara dengan sejarah konflik etnis atau agama mungkin memiliki tantangan yang lebih besar dalam mencapai persatuan. Selanjutnya, kepemimpinan agama. Sikap dan pendekatan para pemimpin agama Islam juga dapat mempengaruhi cara umat Islam memandang dan berinteraksi dengan keberagaman. Pemimpin yang mempromosikan toleransi, dialog antar agama, dan kerjasama antar budaya dapat membentuk pandangan yang positif terhadap keberagaman. Selanjutnya, faktor politik dan sosial. Faktor politik dan sosial seperti ketidakstabilan politik, konflik etnis atau agama, dan ketidaksetaraan sosial juga dapat mempengaruhi dinamika keberagaman dalam masyarakat Islam. Ketegangan politik atau sosial seringkali dapat memperkeruh hubungan antar kelompok dan menghambat upaya untuk membangun persatuan dalam keberagaman. Terakhir, pendidikan dan kesadaran. Pendidikan yang mempromosikan pengertian, penghargaan, dan penghormatan terhadap keberagaman dapat membantu mengubah sikap dan perilaku individu dalam masyarakat Islam. Kesadaran akan pentingnya keberagaman juga dapat ditingkatkan melalui kampanye sosial, program pendidikan, dan media. Semua faktor ini saling terkait dan dapat berdampak pada bagaimana keberagaman dilihat, dihargai, dan dikelola dalam konteks Islam. Berikutnya, faktor yang menghambat Islam membangun keberagaman dalam persatuan. Beberapa faktor yang dapat menghambat Islam dalam membangun persatuan dalam keberagaman antara lain penafsiran yang berbeda terhadap ajaran agama, konflik politik atau ekonomi yang memperburuk ketegangan antar kelompok, kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam Islam, serta pengaruh ekstremisme yang memicu polarisasi dan konflik. Berikutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari dari Islam membangun keberagaman dalam persatuan. Terdapat banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bagaimana Islam membangun keberagaman dalam persatuan. Yang pertama, sholat berjamaah. Ketika umat Islam berkumpul untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mereka datang dari berbagai latar belakang etnis, sosial, dan ekonomi. Meskipun beragam, mereka bersatu dalam ibadah yang sama, menunjukkan kesatuan dalam keberagaman. Yang kedua, zakat dan sedekah. Prinsip zakat dan sedekah dalam Islam mendorong umatnya untuk membantu sesama tanpa memandang agama, suku, atau etnis. Ini menciptakan hubungan yang erat antara individu dan komunitas yang berbeda. Memperkuat persatuan melalui tindakan nyata kasih sayang dan solidaritas. Yang ketiga, puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah bulan suci di mana umat Islam berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam. Selama bulan ini, umat Islam dari berbagai latar belakang bersama-sama menahan diri dari makan, minum, dan tindakan-tindakan tertentu sebagai bentuk penghormatan dan ibadah kepada Allah.
memperkuat ikatan persatuan dalam ketaatan yang sama. Yang keempat, acara sosial dan kebudayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam mengadakan acara sosial dan kebudayaan, seperti perayaan Idul Fitri atau Idul Adha, di mana mereka mengundang tetangga, teman, dan keluarga dari berbagai latar belakang untuk berbagi kebahagiaan dan kebersamaan. Ini adalah contoh nyata bagaimana Islam mempromosikan persatuan dalam keberagaman dengan menghargai dan merayakan perbedaan budaya dan sosial. Dari sedikit materi tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam mempromosikan pembangunan keberagaman dalam persatuan sebagai prinsip yang mendasar bagi perdamaian, kesetaraan, dan harmoni sosial, dengan mengedepankan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan keadilan. Islam menekankan pentingnya menghargai dan memperkuat persatuan di antara individu dan kelompok yang beragam, dengan memahami bahwa keberagaman adalah anugerah Allah yang harus dihargai dan diperkaya. Umat Islam didorong untuk berkomitmen dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan saling menghormati, di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima tanpa diskriminasi atau prasangka. Dengan demikian, melalui upaya bersama untuk membangun persatuan dalam keberagaman, umat Islam dapat memberikan kontribusi yang positif dalam menciptakan dunia yang lebih damai, harmonis, dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.